itu aku mulai tuh Matt menutup diri dari teman-temanku yang lama. Itu aku benar-benar lost contact ketika ada di grup alumni FH Undip. Aku nggak pernah bales di chat sama teman-temanku. Aku nggak pernah bales itu di titik ya Allah Matt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Kegagalan. Kegagalan. Karena biasanya Gimana, dari gimana, setiap kegagalan itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Benar sih. Oh, Kan tapi- hidup itu kan pelajaran kegagalan. Benar-benar. Dari kegagalan Terus? nemu solusi, akhirnya kita step up terus. Iya, jadi kegagalan tuh yang nggak sedih-sedih doangan ya. Benar. Tapi sebenarnya itu titik awal yang cerah. Benar. Makanya kan ada pepatah mengatakan kalau orang tua tuh udah makan asam garam kehidupan gitu. Karena sebetulnya orang tua sudah lebih banyak merasakan kegagalan. Benar. Sebenarnya kayak gitu sih. Kita belum mengenalkan diri nih. Halo, balik lagi, gua Medi. Nah, hari ini gua ditemenin sama kakak kandung sendiri. Iya elah. Wendy. Iya, salam kenal semuanya. Baginda. Nama saya Wendy. Tapi ada embel-embel Bagindasnya. Jadi Iya. kayaknya sih rata-rata ya nih? orang yang seumuran aku nih tahu sama band yang namanya Bagindas. Alhamdulillah. Karena ya Allah. nonton FTV. Ya alhamdulillah. Jadi emang lagu-lagu Bagindas kebetulan dipakai banyak di FTV di TV pip, di TV swasta lah gitu. Iya. Jadi ya salah satu bentuk kebanggaannya adalah lagu yang dari dulu sering didengerin sambil nonton FTV, sekarang basisnya ternyata kakak sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kita udah sering banget ngobrol ya Iya. hari-hari. Tapi pengen ngobrol lebih dalam mengenai kegagalan. Oke, siap. Kalau ngomongin kegagalan mah ayo lah. Soalnya hidupnya gagal mulu. Tapi gini nih, Wendy menyikapi kegagalan tuh seperti apa sih? Sebelum kita ngobrolin kegagalan yang mau diceritain. Kegagalan itu kan pelajaran hidup ya. Maksudnya semua orang tuh pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Ya. Jadi kalau aku nyikapin karena mungkin keseringan gagal. Jadinya ketika ada kegagalan ya udah mungkin ini Allah mau menaikkan derajat nih gitu. Nah. Jadi ya terus-terusan ya sedikit-sedikit gitu. Terus hari ini nih, Ya. cerita menarik apa nih yang mau Wendy bawa di episode kali ini? Kegagalannya mendingan kita ceritain sambil ini aja. Perjalanan hidup kali ya. Soalnya dari perjalanan hidup itu kegagalan terus datang, habis itu kita sikapin gitu. Nah, boleh cerita dikit lah ya. Maksudnya banyak boleh. banyak boleh. Jadi dulu dari zaman kuliah nih gitu. Ya alhamdulillah kuliah dulu di kuliah negeri gitu. Tapi memang dari dulu tuh kuliah tapi gue pengen hidup di musik gitu. Dulu berarti kuliah jurusan Aku jurusan hukum di Undip di Semarang. pura-pura nggak tahu. Lah pura-pura nggak tahu, men. Gitu, tapi waktu itu soalnya kan gini. Kan udah kewajiban kita sebagai anak ya. Maksudnya tahapan kita, orang tua kita ngebiayain kita, ayo kuliah, yang penting sampai kelar kuliah deh. Habis itu udah lu tentuin hidup lu sendiri lah gitu. Jadi waktu itu jalanin kuliah. Tapi misalnya kalau ditanya, Wen lu mau jadi apa ya? Kayak gue pengen usaha deh gitu. Dari dulu sih gitu. Kalau emang dikasih jalannya pengen usaha lah gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu jalan Allah ya kasih kita gitu. Mau usaha apa mau kerja, jadinya ya udah kuliah tetap terus dijalanin. Tapi emang dari dulu pokoknya kelar kuliah pengen usaha. Tapi waktu zaman kuliah Wendy emang udah rajin ngeband kan? Rajin ngeband emang dari dulu, ngafe ya kayak gitulah gitu. Beraktivitas emang dari kecil juga kan kita kan emang dididik sama difasilitasin lah sama orang tua gitu, dilesin lah musik gitu. Yang dilalahnya ya alhamdulillah kuliah juga masih tetap terus lancar, jalan terus ya alhamdulillah sampai lulus kan gitu. Nah singkat cerita lulus nih udah nih S1 kan. Habis itu
buka usaha lah kita. Ya, kita buka usaha kan waktu itu. Kebetulan juga papa kan waktu itu pensiun kan. Alhamdulillah ada sejumlah uang lah yang nih papa pensiun nih, mau apa nih? Nah, gayung bersambut nih gitu. Pengen usaha, orang tua ngasih modal gitu kan. Ya udah alhamdulillah lah jalanin. Akhirnya bikinlah usaha studio gitu. Tahun 2008. 2008 betul. Pembangunan dari 2007 ya. 2007 kan aku lulus tuh, mulai tuh beli-beli alat dulu dikit-dikit. Akhirnya tapi officially studio buka di 2008 Iya, kan pas gitu. aku masuk kuliah. Nah, pas kamu kuliah. Waktu itu kamu juga agak ke distract juga kan kuliah ngurusin studio gitu. Jalanin studio dengan penuh semangat banget. Pengen banget nunjukin ke teman-teman juga gitu, teman-teman se-alma mater lah gitu. Emang kan anak-anak kalau kan selama udah lulus kan masih kontek-kontekan di grup gitu kan. Nih alhamdulillah aku waro-waro gitu. Ya jalan lah nih studio nih gitu. Ya didoain bagus gitu. Jalan alhamdulillah lancar studio. Terus tapi maksudnya dulu di gambaran kita kan waduh usaha enak banget ya. Kita nggak di kalau kita kerja kan kita harus masuk tepat waktu, udah gitu. Pokoknya semuanya serba teratur lah gitu. Kalau kita dulu di studio musik kan kita mau bangun jam berapa bebas, diangan-angannya begitu gitu. Keuntungan juga kita nggak buat perusahaan orang tapi buat perusahaan kita sendiri gitu. Bayangannya begitu. Bayangannya begitu. Tapi pada kenyataannya. Tapi pada kenyataannya ya Allah ya Robi, bener-bener usaha itu emang nggak segampang itu ya saudara-saudara. Kalau enggak semua orang usaha nggak mau kerja di kantor. Benar. Jadi waktu itu udah nih jalan studio keasikan enak aja. Waktu itu juga belum nikah juga kan, masih pacaran. Maksudnya waktu itu tuh kayak berbangga diri, gue usaha nih, nggak kayak lo pada nih jadi budak korporat, caelah kan lu kan gitu kan ya. Aduh, tau gitu jadi teller BCA Aduh. dari dulu. Jalanin usaha nih. Habis itu mulai kan teman, keterima nih di kementerian di sini di perusahaan ini. Wah, alhamdulillah lah selamat. Lama-lama kemudian akhirnya akhirnya udah diangkat nih jadi PNS nih gini. Pokoknya banyak cerita-cerita menarik yang di-share sama teman-teman lain yang ada di Iya, grup. benar. Pada saat itu makin lama kok usaha kok bukan pahit ya, tapi perjuangannya kok ternyata nggak semudah itu gitu loh. Jalan setahun 2 tahun dihadapin problem kita kalau mau naikin usaha kita harus nambahin modalnya mentok gitu kan. Ya kita sama-sama tahu lah ya, maksudnya untuk memperbesar eskalasi usahanya dibutuhkan modal yang lumayan. Habis itu udah stuck lah di situ terus. Sampai aku itu udah jalan berapa tahun ya kita jalanin usaha gitu. Funnya tuh udah lewat lah gitu. Funnya kita buka usaha tuh udah lewat lah. Sampai akhir kok jalan bertahun-tahun income segini-gini aja ya gitu. Aku kalau nyebutin berapa penghasilan yang aku dapatin, aduh kayaknya malu sendiri gitu. Tapi udahlah, pokoknya UMR pun nggak nyampe lah gitu kasarannya gitu. Demi menghidupi studio. Jadi bukan studio yang menghidupi kita. Iya benar. Jadi ibaratnya ya duit ya udahlah, yang penting buat pegang, buat pulsa dan lain sebagainya. Kalau perlu, kalau ada alat studio yang harus di-upgrade, mendingan upgrade studio dulu lah gitu. Atau misalnya ada alat yang rusak, mendingan benerin studio dulu daripada ibaratnya masuk ke dompet gitu. Karena Wendy mulai itu dari hobi kan. Dari hobi. Ya, jadi makanya benar-benar memperjuangkan benar-benar gitu. Banget, benar-benar ya studio ya benar-benar titik darah banget lah gitu. Sampai sekarang pun begitu gitu ya. Tapi sampai berapa tahun buka, Wendy akhirnya sadar kalau ternyata studio ini nggak semanis itu gitu ya. Tidak semenyenangkan yang kita bayangin di awal itu. Di titik di tahun berapa tuh? Aku tuh mulai gini, teman-teman udah pada nikah gitu. Ada yang nikah, ada yang ini. Aku kan pacaran udah lama juga ya, dari 2006. Waktu itu posisi udah
Mulain 2011 2012 lah, pacaran udah 5 tahun gitu. Orang lain mau udah ngumpulin duit dari kapan buat nikah kan. Ini di tabungan masih centong gitu, nol gitu kan. Tabungan gak seberapa lah. Dari situ udah bener-bener mulai aku udah down, agak down tuh di situ. Gimana ya? Udah gitu untungnya maksudnya yang sekarang jadi istri lah, mantan pacar lah gitu. Haniku tersayang lah gitulah gitu. Si Mbak Hani gitu. Untung dia mensupport banget lah. Ya, pokoknya dulu kan masih AA gitu panggilan. Kalau emang mau berjuang ya udah nggak apa-apa, tapi inget maksudnya kita ada step selanjutnya nih, dari masa sih mau pacaran terus gitu kan. Kalau kita udah berumah tangga kan udah enak gitu. Nah, tapi kan menuju ke situ mulai tuh perang batin gitu. Aku masih mau idealis terus nggak sih aku usaha gitu. Apakah aku harus, kan di sisi lain ada ijazah ini loh yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan sebenarnya studio itu kita tinggal pun udah bisa remote, ibaratnya bisa jalan lah. Habis itu mulailah aku mau kerja juga ya, jadi kerja sambil usaha lah gitu. Diskusi sama keluarga juga. Tapi memang ya kita kan usahanya kan based on family lah gitu. Mau kerja tapi takut ninggalin tanggung jawab sebagai part of family gitu. Takutnya misalnya kalau kerja sendiri yang lain pada di studio nanti ada kecemburuan sosial juga apa gimana gitu. Tapi berarti waktu itu Awendi udah bener nih ya. Tahun berapa ya? Waktu itu aku inget banget. Awendi tuh udah beli kemeja. Awendi udah beli baju, udah beli sepatu. Benar. Aku inget banget tuh. Benar. Aku udah mau ngelamar tuh, Met. Kemeja yang warna biru aja aku masih ingat. Nah, maksudnya waktu itu berarti Awendi udah benar-benar ada di titik Awendi mau ngelamar kerja. Iya, kan? udah bikin CV dan lain sebagainya, udah nanya-nanya gitu gimana sih kalau ngelamar. Secara kan dari lulus sampai kegalauan itu tuh bener-bener nggak pernah kerja, nggak pernah ngelamar kerja tuh nggak pernah gitu. Tapi waktu itu Awendi akhirnya bener-bener ngelamar atau enggak? Nggak sempet ke tahap ngelamar sebenarnya. Karena aku agak nggak tega juga ya, maksudnya sama keluarga gitu. Jadi akhirnya aku nggak memutuskan saat itu untuk kerja gitu, Met. Oh iya, Met. Bahkan waktu itu tuh aku gini. Jadi aku kan usaha Starlight sambil ngejalanin band juga. Sedikit cerita nih. Romance, bener. Jadi suatu ketika orang tua nih, mamah nih, koleganya mamah lah. Mamah tuh pernah ngebantu ada namanya Om Sofyan lah gitu, di satu hal lah. Om Sofyan tuh alhamdulillahnya dia orang yang sangat baik. Udah gitu secara materi sangat kecukupan sekali gitu. Waktu itu tuh gini, ngomong gitu sama mamah gitu. Bu, anaknya ngeband ya gitu. Aku boleh nggak support gitu. Habis itu udah singkat cerita akhirnya kenalan lah sama Om Sofyan. Om Sofyan cerita. Nah, Om Sofyan tuh waktu itu tuh nawarin gini. Wen, kamu punya band? Iya. Kamu waktu itu kuliah juga nggak sih? Iya, kuliah, Om. Nah, si Om Sofyan tuh waktu itu sampai dia tuh nawarin ke aku. Wen, aku mau kasih kamu 2 pilihan. Mau aku nge-support band kamu atau kamu mau aku kuliahin. Tapi waktu itu dasarnya Om Sofyan ngomong itu apa? Waktu itu pernah ditolong sama mamah lah. Jadi utang budi. Si Om Sofyan mau bayar budi ceritanya. Benar, Om Sofyan mau balas budi gitu. Dikasih 2 pilihan. Mau dikuliahin apa mau ngebiayain band kamu gitu. Akhirnya yang dipilih adalah waktu itu, Om, aku ngejalanin band dari tahun 2005 nih sampai sekarang, sampai sebenarnya nggak 2005 sih, dari kuliah itu gitu. Bandnya jalan terus kan sampai saat itu tuh gitu. Dan waktu itu yang dilalahnya aku
udah sharing-sharing juga sama keluarga, akhirnya memutuskan Om bantuin aku di band aja deh gitu. Berarti waktu itu Awendi benar-benar sudah memantapkan hati buat nggak lanjut. Buat nggak lanjut kerja gitu, Matt. Ya udah aku mau jalanin usaha Starlight sama band aja nih gitu. Tapi waktu Om Sofyan nawarin itu di waktu yang sama-sama Awendi galau atau di waktu yang beda? Ya setelah galau sebenarnya, Matt. Jadi sebenarnya Awendi tadinya udah mau mutusin buat kerja nih. Iya, benar. Udah memutusin kerja, abis itu kan nggak jadi tuh. Nggak jadi. Sebetulnya ditawarin kesempatan buat kalaupun kalaupun buat kerja, kuliah. Iya, buat kuliah biar Buat nanti kerjanya bisa jadi lebih baik bener, lagi. bener. Tapi lagi-lagi nggak diambil kesempatan. Lagi-lagi nggak diambil lagi gitu. Dengan keidealisan aku gitu ya itu. Oh itu kayaknya sebelum nih, Matt. Sebelumnya? Sebelum aku memutuskan buat aku mau kerja waktu itu. Waktu itu masih idealis banget. Tapi waktu itu yang Awendi bayangin kan maksudnya kita sama-sama tahu ya, maksudnya kayak band itu ya enggak gitu. Benar. Maksudnya kalau Tapi waktu itu gini, Matt, semua musisi itu lagi nge-hype-nya banget band naik gitu loh. iya. Band lagi naik-naiknya, Jadi studio lagi mimpinya rame-rame. lagi gede-gedenya. Mimpinya lagi gede-gedenya. Habis itu ditawarin S2. Di mana kamu mau gitu. Tapi di dalam negeri ya gitu. Kalau boleh di UI Om gitu. Ayo boleh gitu. Tapi habis itu ya itu ngobrol-ngobrol akhirnya aku lewatkan kesempatan itu gitu. Aku yakin lah sama pilihanku waktu itu tuh. Seiring berjalannya waktu nih S2 nggak diambil. Habis itu ternyata usaha gitu-gitu aja. Band gak jalan, band gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ya udah nyambung tuh. Ya udahlah, akhirnya ya mungkin Allah menuntun, ya udah mungkin harus kerja lah gitu. Kerja, tapi setelah dipikirkan lagi sama keluarga juga kan. Akhirnya ya memutuskan ya udah aku nggak kerja saat itu gitu. Oke, aku mau bener-bener berjuang usaha lagi. Gitu. Itu aku mulai tuh, Matt, menutup diri dari teman-temanku yang lama. Itu aku bener-bener lost contact. Ketika ada di grup alumni FH Undip, aku nggak pernah bales di chat sama teman-temanku. Aku nggak pernah bales. Itu di titik ya Allah, Matt, pacar nih ibaratnya udah ayo kita masa mau pacaran terus, mau nikah tapi duit nggak ada di tabungan gitu. Udah gitu usaha gini-gini aja. Itu bener-bener Masya Allah, itu titikku di bawah banget lah itu. Mau kerja aku nggak enak sama keluargaku sendiri, sama kakak sama adekku lah, ibaratnya begitu gitu. Berat banget rasanya. Itu di titik terbawah banget. Tapi kan waktu itu yang bukan yang jadi masalah ya. Ada dorongan untuk ya kayak Awendi nggak cuma pacaran lah, mau ke jenjang selanjutnya. Iya benar, Matt. Berarti kan di atas kertas oke lah kalau buat hidup sehari-hari ngejalanin studio masih oke. Iya. Tapi waktu itu solusi yang Awendi buat apa? Maksudnya kan tetap harus ada solusi yang dilakukan gitu dari masalah yang terjadi. Maksudnya ternyata band gak jalan, studio juga stagnan, kerja juga nggak jadi diambil opsinya. Waktu itu solusi waktu itu gini, Matt. Waktu itu ada kan kita kan punya rumah di kampung di Cimande waktu itu. Papa mama nih, ini ada tanah nih. Gimana kita mau usaha perkebunan lah gitu. Usaha nanam-nanam apa gitu. Ya udah deh. Studio waktu itu udah ditinggalin apa misalnya dijalanin remote ya income-nya segitu. Ya udahlah, cobalah jalanin lah gitu. Mulailah usaha-usaha pertanian gitu. Jadi waktu itu sempat nanam cabai, bener-bener jadi petani, Matt. Panas-panasan, panen, ngambil, metik cabai. Ya nggak cuma cabai, kacang kedelai, timun waktu itu kan. Yang timun aku ikut nganter yang sekilo cuman gopek. Sekilo cuman 500 perak. Padahal kalau kita beli nih di pasar mungkin satu biji itu ya 500 perak sampai 1000 perak gitu loh.
Itu sampai ngejalanin bertani lah gitu, sampai panas-panasan. Aku waktu itu pernah gini, Matt. Kita kan waktu itu pernah jadi tengkulak lah ibaratnya. Ngambil bawa kol buntung ke Cipanas, ngambil tomat berpeti-peti, habis itu dijual lah di pasar induk di Kramat Jati waktu itu. Itu sampai itu jalan berapa ya? Jalan setahun lah gitu. Iya. Sampai badanku nih dulu kan kalau kita naik kol buntung nih ya, hitam sebelah badan. Jadi yang kanan nih lebih hitam daripada yang kiri. Secara kan kita kalau naik kol buntung kan mana ada AC-nya sih ya, buka jendela lah ya. Buka jendela bener-bener matahari nih kepapar banget kan dari sebelah gitu. Sampai badan tuh hitam sebelah. Jalanin usaha pertanian dengan mimpi lah gitu, pengen berusaha gitu. Jadi coba hidup lebih baiknya Hidup waktu lebih- itu jalan keluarnya bertani gitu. bertani. Ternyata lebih pahit. Parah banget itu. Aduh enggak deh. Itu parah banget. Udah mah secara fisik kita jadi hitam gitu ya. Udah mah ini hitam tambah hitam lagi. Kebayang gak sih dulu gitu. Hitamnya sebelah lagi, Matt. Hitamnya sebelah gitu. Jadi kayak suntik putih sebelah. Lah doang. iya sebelah gitu. Itu kita modal keluar berapa buat beli bibit cabe. Abis itu kita panen, pas panen harganya hancur-hancuran. Tapi iya benar-benar. Aku juga inget banget tuh posisi kita bercocok tanam. Tuh. Tapi Waduh. maksudnya benar-benar apa ya? Jual ke pasar. Ha-ha. Harganya saingan sama yang jual ke pasar juga. Iya. Yang aman jual ke tengkulak. Cuman biasanya kalau ke tengkulak yang udah kita rasain tuh ini ya. Awalnya manis. Awalnya manis, benar. Manis. Wah. Kita udah langganan jual langsung ke dia. Habis itu dicekek. Dicekek habis itu. Wah, banyak lah maksudnya teman-teman juga pasti yang pernah dengar kerabatnya gitu usaha di bidang pertanian atau apa gitu. Dunia itu tuh sangat-sangat kejam banget sih ya orang-orang di pasar tuh. Aku salut sih sama mereka yang jam 3 subuh udah bener-bener nganter sayuran ke, waduh pokoknya Iya, dan yang jadi masalah tuh ini loh. Kemarin aku sempat ngobrol sama siapa ya. Jadi yang permasalahan utama di pasar itu adalah karena nggak ada zonasi ya. Gak ada, oh iya Iya benar. waktu itu kita obrolin. Petani dari Lampung bisa ngedrop barang di Jakarta. Benar. Kalau misalnya barangnya udah penuh, dibawa Iya. pulang busuk. Dibawa pulang busuk. Mau Akhirnya- nggak mau dijual dengan harga murah kan. Iya itu yang jadi masalah. Kayak Benar. kemarin aku sempat ngobrol sama Bing. Ha-ha. Itu ya kenapa waktu itu aku ngobrolin masalah jamur sama Bing. Ha-ha. Nggak rasional kalau mainnya sedikit. Iya benar. Ya Benar, kalau benar. mau ya pilihannya kita langsung nyuplai ke, kalau misalnya kita pertanian ya kayak cabai waktu itu ya kita mendingan nyuplai ke pabrik. Ke pabrik benar. Tapi kalau ke kuantitas sama apa namanya konsistensinya kan harus terus. harus ya. terus. Misalnya satu hari seton ya seton terus. Benar, kalau enggak, bye. benar. Itu maksudnya memang Itu susah lah waktu itu ya. Iya Kan susah buat petani kecil atau petani baru menurut Benar. aku nggak solutif sih. nggak Kan. solutif. Itu bahkan kita punya mobil sendiri ibaratnya. Kita udah modal kayak gitu. Itu aja sangat-sangat nggak nutup. Tanah sendiri nggak nyewa. Tanah sendiri. Bener, Matt. Itu aku ngejalanin fase itu tuh ketika akhirnya memutuskan 2014 aku nikah sama Mbak Hani gitu. Alhamdulillahnya maksudnya waktu itu kan stuck tuh, Matt. Gila, uang nggak ada. Uang ya nggak seberapa lah gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu si Mbak Hani kerja kan. Jadi waktu itu pride pengen ngebiayain nikahan kita yang ngebiayain. Waduh, luntur tuh gitu. Akhirnya ya dulu kan manggil si Mbak Hani kan Neng kan. Neng punten lah gitu. Kayaknya nggak bisa buat menutupin biaya nikahan gitulah gitu. Akhirnya ya udah, untungnya keluarganya si Mbak Hani juga terima dan ya akhirnya nikah ya dengan ya seadanya alhamdulillah, tapi akhirnya nikah lah gitu. Waktu itu kan ya pengennya ya bisa membahagiakan dengan membikin nikahan yang bagus kayak gitu tapi ya udah realitanya seperti ini.
Dan lagi-lagi Matt ya itu bikin ya aku down juga lah gitu. Itu masih belum bisa move on tuh Matt. Aku masih belum bisa ngontek teman-temanku yang lama, masih terkucil lah itu. Gitu. Ngerasanya dulu ya Allah Matt, duit dulu paling pas nikah ya 2 juta Matt. UMR aja tuh udah 3,5 kali ya, 3 juta apa berapa gitu. Nah, bayangin tuh, waktu itu gaji aku berarti lebih kecil lagi tuh pada saat itu ya. Iya bener. Itu Matt. Dulu di sisi lain Matt, teman-temanku di iya pada ya walaupun aku nggak jawab, aku nggak apa, tapi kan aku masih di grup itu gitu loh. Udah pada begini, udah pada begitu, itu udah tambah down banget. Itu aku bener-bener di fase minder banget lah itu, minder banget. Berarti waktu Banget. itu yang bener-bener Awen dirasain tuh. Minder banget, Matt. Penghasilanku sama penghasilan istri aja jauh lebih gedean istri, jauh itu. Tapi waktu itu akhirnya Awendi menanggulangi perasaan itu gimana? Maksudnya nge-overcome perasaan itu, maksudnya Awendi Ditimbun aja. berarti Awendi tetap menjalani apa Tetep, yang Awendi rasa gagal. Iya bener. Itu bener-bener ya udah. Aku pokoknya dan aku nggak mau membuka kontak-kontakku bersilaturahmi sama teman-teman lama tuh nggak berani, dan aku takut ketika misalnya aku kontak-kontak teman-teman lama, aku jadi malah kayaknya gua nggak bisa usaha nih, gua harus kerja nih gitu. Berarti yang Awendi lakuin waktu itu ya udah menjalankan apa yang udah Awendi jalanin walaupun kondisinya belum baik-baik banget. Benar. Plus Tapi aku jalanin terus. Plus Awendi nge-barrier diri Awendi Iya. dari koneksi Iya, teman-teman yang lain. bener banget. Aku bener hidupku ya studio dan di studio tok gitu. Jadi orang goa, aku kan sebutannya begitu, Matt. Nggak pernah keluar dari studio, di studio terus, nggak punya. Ya temanku ya klien studio ya sama keluarga aja internal gitu. Saking aku tuh minder banget sama semua, apalagi teman-teman yang dulu gitu. Ya secara kan dulu kan teman-teman dari kuliah negeri juga kan. Maksudnya ya alhamdulillahnya karirnya pada bagus-bagus gitu loh. Kalau aku ngontek aja, lu gimana? Lu di mana? Kayak gitu. Waduh, itu kayaknya aku malu Malah banget, kayak buka-luka. kayak buka luka gitu. Tapi akhirnya titik balik Move apa on-nya sih ya? ya? Titik balik apa sih yang Awendi temuin? Maksudnya Ha-ha. ya aku nih sebagai adik nih Ya. ya ngerasanya Awendi sekarang udah ada di titik yang cukup berhasil. Maksudnya kalau memang waktu itu kita sama-sama merih ya, Ya, di ya. studio yang ternyata perjalanannya apalagi waktu Covid kita hancur lebur berantakan. Hancur lebur. Tapi di sisi lain kan ada titik balik Iya, oke. yang akhirnya membawa Awendi jadi Awendi yang sekarang. Iya. Itu apa? Jadi waktu itu gini, Matt. Aku kan fokus di studio terus aja. Suatu waktu, ya alhamdulillahnya si Bagindas nih produksi di Starlight, gitu. Awendi belum di dalamnya kan? Belum di dalamnya. Aku masih ngopret lah, masih ngoperator. Jadi sound engineer recording lah, gitu. Terus dan mereka tuh sangat produktif banget kan si Bagindas ini nih, gitu. Kenal, deket. Akhirnya aku main lah ke base campnya. Nah suatu saat basisnya si Bagindas nih cabutlah ke Juliet gitu, si Rio. Aku kenal juga sama si Rio, ya kenal banget lah gitu. Mulailah aku ditawarin sama Rio dulu waktu itu. Wen, gua kayaknya mau resign nih gitu dari Bagindas. Waktu itu si Rio tuh kalau misalnya gua lagi nggak bisa, lu bisa nggak backupin gua gitu. Tapi waktu itu sebelum Awendi jadi Bagindas sudah berapa kali nge-backupin gitu atau langsung? Nah, waktu itu Rio ngomongnya begitu gitu. Tapi nggak, oke, Rio bisa kok gua gitu. Gue juga biar inilah bosan juga di studio terus kan gitu, mau cari-cari pengalaman lah. Sampai akhirnya nggak lama setelah itu ternyata memang Rio tuh ada konflik waktu itu sama Bagindas lah. Oke. Dan akhirnya Rio memutuskan untuk resign dari Bagindas. Akhirnya karena aku kenal sama anak-anak Bagindas juga dan aku suka main ke base campnya, akhirnya dia omongin lah, Wen lu mau nggak gitu nge-editional ini.
Oh mau banget dong, aku bilang kan gitu kan, mau banget lah gitu, bosan lah di studio mulu gitu, speaknya gitu, padahal ya alhamdulillah juga lah gitu, tambahan kan gitu, mulailah gitu, di situ itu aku inget Pet, itu pada saat Mbak Hani lagi hamil, itu mungkin Allah kasih rejeki lah di situ gitu, mulai Allah kasih titik cerah lah di situ, hamil Rafka lah. Rafka tuh anak gitu kan. Ya mungkin waktu itu aku kan langsung cerita gitu sama Mbak Hani. Bun, aku ditawarin gini. Ya alhamdulillah lah gitu ya. Akhirnya mulailah di situ. Jadi edisional dulu. Dan alhamdulillah kan trafficnya Bagindas lumayan lah gitu. Dalam sebulan tuh ya adalah beberapa kali manggung gitu, 4 kali. Walaupun waktu itu ya fee-nya masih fee edisional, tapi sangat lumayan banget gitu, sangat lumayan banget. Dan aku juga lupa waktu itu kondisi Starlight juga udah semakin mendingan. Si Mbak Hani juga alhamdulillahnya istri keterima di perusahaan yang lebih baik dari tempat kerjaannya yang lama gitu. Nah dari situ mulai ekonomi lumayan membaik sedikit demi sedikit gitu. Jalanlah edisional tuh Bagindas, Bagindas jalan edisional. Lama kemudian aku tuh jadi edisional tuh berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun lah gitu. Sampai akhirnya diangkat. Sampai akhirnya alhamdulillah diangkat jadi member Bagindas full di tahun 2017 aku diangkat jadi member. Nah setelah diangkat jadi member, nah aku tuh merasa banget setelah Rafka udah ada di kandungan, itu rejeki tuh alhamdulillah dikit-dikit. Gusti boten sare ya. Gusti boten sare gitu. Allah itu nggak pernah tidur gitu. Ya alhamdulillah dari situ aku tuh baru mulai apa ya? Oh, kenapa sih aku waktu itu ini agak sedikit mundur nih. Kuliah tuh aku kenapa sih aku di Semarang gitu? Semuanya tuh kayak digariskan sama Allah gitu. Waktu itu tuh aku kan waktu itu kan kalau kamu kan sama tinggal hidup kan sama mama papa kan. Aku dari SD tinggal sama Aluki sama kakak kita pertama kan di Bandung gitu. Nek tuh waktu itu sebelum Nek meninggal ngasih tahu, "Wen, kamu kuliahnya sama Binji aja ya di Semarang." Ya alhamdulillahnya waktu itu SPMB UMPTN tembus di Semarang. Sebenarnya aku di Semarang juga loh. Lah iya emang. Iya udah. Ya tapi kan kamu kan ya UI masuk ya UI, ambil UI lah yang dekat kan. Ini didoain sama ibunya begitu. Iya. Ya itu dia makanya mungkin jalan hidup tuh Nek ngasih tahu aku buat kuliah di Semarang, habis itu ketemu sama Mbak Hani dari Semarang, habis itu kuliah mau kerja tapi kayaknya kok susah banget gitu mau kerja. Diarahin untuk usaha. Habis itu ternyata usaha nggak semanis itu. Oh aku diajarin untuk harus bekerja keras dan harus fokus gitu. Coba kalau misalnya aku waktu itu memutuskan untuk kerja, ya hilang semuanya sekarang aku jalanin gitu loh. Aku nggak jadi karir di bandku, aku nggak masuk Bagindas gitu. Studio ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya alhamdulillahnya, maksudnya aku kan jalanin Bagindas sangat menunjang karir untuk studio juga. Yang awalnya lingkupku cuman di studio doang, ketemu orang ya situ-situ lagi. Tapi kan kalau sekarang ketemu orang banyak. Dari situ aku bisa bawa klien dari luar masuk ke studio. Jadi bener-bener berkesinambungan, sangat inline banget gitu. Ngeband bisa narik klien ke studio. Dan alhamdulillahnya maksudnya anak-anak Bagindas nih yang lain nih putih-putih ganteng-ganteng met lah, kita kan begini ya gitu ya. Cuman anak-anak nih maksudnya ngelihat kalau aku kan punya kemampuan di bidang audio lah, sequencer aku bisa dan lain sebagainya ya. Itu pertimbangan anak-anak. Ya nggak apa-apa dah, mukanya ada yang bopeng satu tapi misalnya ada kemampuan lain dah begitu gitu. Ya akhirnya itu hal yang aku sadarin, itu jalan hidup yang Allah kasih ke aku supaya aku fokus di studio, usaha walaupun gagal tetap terus menanjak terus aja, hajar terus sampai akhirnya ya kalau dikatakan sukses banget juga ya belum lah, kita sama-sama masih
meniti karir juga lah usaha di sini gitu. Tapi alhamdulillahnya napasnya udah agak lumayan lebih panjang dikit lah. Kalau dulu kan napas dikit gagal lagi, napas dikit gagal lagi. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah. Gitu sih, Matt. Maksudnya Tapi benar-benar yang Awendi titik beratin kalau aku dengar ceritanya Awendi itu lebih ke konsisten ya, konsisten. sama fokus. Iya, betul sekali. Dan konsisten dan fokus itu kalau kita bicarain gampang ya. Tapi kalau kita udah diterpa kegagalan dan kegagalan terus di situ bener-bener, apalagi bener-bener orang yang bener-bener usaha gitu ya. Aku sekarang kalau ngelihat orang usaha nggak yang, wah misalnya ada yang orang-orang dia cuma tinggal nerusin usaha orang tuanya aja gitu. Kan banyak yang lu mah enak nerusin usaha orang tua lu doang. Betul. Kita nggak tahu gitu cerita di belakangnya itu seperti apa gitu. Yang namanya usaha aku yakin nggak ada yang gampang semudah membalikan telapak tangan. Tapi kecuali kalau Allah memang udah menyatakan kun fayakun, ya udah lu langsung sukses ya bisa langsung sukses. Tapi dilalahnya ya kalau aku memang harus melalui terpaan yang luar biasa. Bayangin Matt, dari 2007 aku lulus kuliah 10 tahun lah itu bener-bener 10 tahun tuh bener-bener pahit banget. 10 tahun sampai akhirnya aku jadi member Bagindas gitu. Sampai ya secara income ya lumayan lah, alhamdulillah gitu. Gitu. Ya kalau edisional tuh pas waktu aku ditarik jadi edisional Bagindas ya secara income tuh nggak melesat banget jauh juga gitu, tapi lumayan lah ya, berasa banget ya ketika udah jadi member lah gitu. Itu sangat membawa perubahan banyak banget sih buat ini. Tapi kalau waktu itu nih ternyata waktu bisa ditarik mundur. Awendi ada di pilihan yang sama ketika Om Sofyan nawarin. Awendi dengan apa yang udah Awendi jalanin sekarang nih, maksudnya dengan asam garam yang udah Awendi rasain sekarang, Awendi akan tetap ambil jalan yang sama atau Awendi akan main lebih aman dengan S2, walaupun itu belum tentu lebih aman ya. Oke. Mungkin aku gini kali ya. Aku akan ngasih pembelajaran buat anakku. Mendingan. Maksudnya kalau kita tarik kalau kita tarik mundur, mungkin aku akan S2, Matt. Karena kalau aku tarik mundur, iya kan, misalnya Om Sofyan nawarin nih, main mau apa nih, S2 apa band nih, S2 band, ayo yang mana nih? Kalau beda banget ya, maksudnya kalau kita kuliah atau misalnya kita kerja, pasti kan ya hidup ya lebih stabil lah. Aku sih gini, maksudku hikmahnya tuh gini, aku akan ngasih tahu ke anakku gitu, ke si Rafka, Kak, kamu kuliahlah setinggi-tingginya. Kalau kamu di musik, gamblingnya itu sangat besar sekali loh gitu. Sama persis nih. Kamu mau nggak sih? Aku bisa cerita gitu ke si Rafka, ke anakku gitu. Kalau kamu mau usaha, kamu harus melewati A, B, C, D loh gitu. Waktu itu kenapa sih kita bersikukuh kita pengen usaha? Soalnya kan orang tua kita kan dulu dua-duanya kerja kan. Jadi kita nggak dapat pelajaran bener-bener langsung dari orang tua kita beratnya kalau usaha itu seperti apa loh. Kita kan bener-bener babat alas, bener-bener buat usaha gitu loh. Nah tapi ini aku mau ngasih mungkin insight atau sudut pandang yang lain. Oke, gimana Matt? Selama ini kan aku pribadi berarti hidup di rumah sampai kita punya usaha tuh sampai umur 2008, aku umur berapa? 18 tahun, 20 tahun aku tinggal di rumah. Memang experience yang kita rasakan adalah ketika lu kerja kantor, yang lu rasakan adalah hal yang stagnan. Iya, betul. Itu maksudnya kebetulan yang ditanamin sama mama papa itu. Tapi di sisi lain sebetulnya ya sekarang kan aku udah nikah nih. Maksudnya kebetulan keluarganya Fanny adalah keluarga yang dasarnya adalah semua orang kantoran nih. Kantoran semua ya? Karena memang waktu itu bapaknya Fanny kan pernah bermasalah usaha. Usahanya sama-sama nih, usaha keluarga, cuman
ya gitulah, nggak langgeng karena ternyata keluarga sebelahnya anak-anaknya lumayan Tricky gitu. ya, benalu lah gitu. Akhirnya Oke. habis lah tuh usaha, makanya keluarganya Fanny antipati sama orang usaha, Oh, oke. khususnya orang usaha keluarga. Iya, iya, iya. Nah, di sisi lain ternyata memang semua anak-anaknya yang bekerja kantor itu hidup stabil dan sangat iya. menghasilkan Dari kantoran ya. dari kantoran. Tapi memang ya ini kan bicara suratan takdir ya, maksudnya Iya. kalau aja aku ketemu sama Fanny lebih cepat, atau kalau aja Wendy tahu usaha itu lebih tricky daripada kerja kantoran lebih awal taunya, Iya. ya mungkin Iya. bakal beda ceritanya. Iya, Cuman iya, ternyata iya. kan memang suratannya beda, tapi Benar, memang benar. nggak melulu kerja kantoran itu nggak enak, Iya. nggak melulu usaha itu tricky ya, semuanya Iya. sebenarnya plus minus. Iya. Tapi Kalau kata orang Jawa mah sawang sinawang, Met. apa tuh? Kita kalau ngelihat rumput tetangga tuh lebih hijau lah gitu. pasti, Kita kalau ngelihat orang yang kerja, wah gila enak banget ya, apalagi pas kemarin pandemi ya. Kita uang dari mana? 6 bulan coy nggak gajian. Nggak gajian gitu kan. Nah kalau kita ngelihat orang-orang yang kerja ya masih aman, walaupun ada yang dipotong juga pemotongan gaji, tapi Ya dipecat juga banyak loh. iya, benar juga sih. Cuman kalau kita ngelihat yang sampai saat ini masih terus kerja, apalagi misalnya PNS kayak gitu kan terus ya. Jadinya ya lebih tenang lah gitu. Ya sawang sinawang sih. Ya tapi alhamdulillah itu kemarin Covid itu ngasih pelajaran yang sangat berharga ya buat para usahawan seperti kita ini gitu. Bahwa ya kita harus menyiapkan plan A, plan B sampai plan Z bahkan gitu. Kalau kita benar-benar mau Mau sustain. usaha, betul. Ya tapi ya itu sih apa ya, aku juga kan kadang kayak si keluarga Fanny gitu, benar-benar menyayangkan. Lu kan punya ijazah, kenapa Iya. lu nggak kerja? Gitu. Apalagi kamu kan ijazahnya ini jas kuning kan. Jas kuningnya jas kuning KWA, nggak fakultas yang Ya enggak lah, FIB kan ini juga lah. Top lah itu. Dan judulnya Universitas Indonesia. Tapi memang itu salah satu yang disayangin sama keluarga Fanny. Kenapa Iya. lu ketika orang banyak pengen punya ijazah, kenapa lu udah punya ijazah malah nggak lu pakai? Iya, Tapi benar. awalnya sih aku benar-benar ngotot kan, nggak maunya usaha ya, makin kesini makin dijalanin, ya udah apa yang terbaik buat keluarga aja, Iya. sama apa yang dijalanin, apa yang ditakdirin sama Allah aja. Betul. Karena maksudnya aku mikirnya gini, kalau memang kerja itu jalan terbaik buat kita, aku rasa kita udah kerja. Iya, benar, Met. Maksudnya, tapi kayak mungkin ya Allah ngelihatnya, ini anak agak kuat nih mentalnya nih. Iya. Pasangannya juga kayak rada-rada ngedukung nih. Benar. Caranya biar susah lu usaha makan tuh usaha. Iya. Enggak se ini itu juga sih. Cuman maksudnya mungkin begitu ya, maksudnya. Iya. Aku makin kesini makin mikirnya gitu. Ketika menurut Allah kita nggak kuat, pasti digagalin kok. Iya. Betul, Met. Pasti. Betul, Met. Dalam bentuk apapun ya. Benar. Gak bakal soalnya aku mikir sehancur-hancurnya kita, Allah masih sayang lah. Iya, betul. Dan Allah kan kita muslim kan ada qada dan qadar kan. Maksudnya ada keputusan yang tetap, dan ada kalau kita mau berusaha ya kita masih bisa bukan merubah keputusan Tuhan sih, tapi kita masih dikasih Allah kesempatan untuk merubah nasib kita kan gitu. Tapi yang alhamdulillahnya maksudnya aku sekarang tuh semakin menyadari Allah ngasih jalan hidup kita nih begini nih. Kalau kita jalanin bener-bener dengan penuh kekonsistenan, fokus, Allah tuh nggak merem kok gitu. Dimanapun mau kita kerja, mau kita usaha, apalagi kita udah berkeluarga ya gitu ya. Ada rezeki tuh nggak cuma buat kita doang. Kan ada rezeki istri di kita, ada rezeki anak di kita gitu kan. Dan itu memang nyata ya. Itu sangat nyata. Itu aku bener-bener aku rasain banget, Matt. Bayangin Mbak Hani hamil, aku masuk Bagindas. Di situ udah lumayan, udah sangat oh ya udah ini jalan Allah ngasih buat aku, gimana caranya. Nah, tapi waktu itu kan challenge-nya adalah gimana caranya aku nyiimbangin antara Baginda sama studio harus tetap jalan.
Bahkan sampai saat ini pun aku bandku yang lama romance pun aku masih tetap terus aku jalanin sampai sekarang gitu. Kalaupun romance butuh basis sih aku masih tetap main sampai sekarang gitu loh. Jadi jangan lupain jasa-jasa orang-orang yang pernah berjuang bareng sama kita dari dulu gitu. Apapun bisa kita support terus gitu. Jangan sampai kita berjuang di sesuatu hal yang baru, yang lama kita tinggalkan. Yang nggak gitu juga kan, karena apalagi misalnya katakan aku join Bagindas, habis itu Starlight aku nomor 2 kan. Jangan lupa di Starlight ini ada rejeki-rejeki orang juga, pegawai-pegawai kita yang hidupnya bergantung sama kita juga Dan gitu. harus kita perjuangin. Dan harus kita perjuangin juga gitu. Jadi jangan hidup buat diri kita sendiri. Kita hidup, badannya nih emang badan punya kita nih, tapi di badan kita nih ada rejeki banyak orang, apalagi keluarga kita, anak kita, istri kita, dan yang paling utama orang tua kita, ibu kita gitu. Aduh, Gitu. jadi banget. Gitu. Tapi gini nih Ya. Awendi kan mungkin ketika orang menghadapi fase kegagalan, outputnya kan banyak ya. Ya. Mencari lobang baru, mencari kesempatan baru, terus banyak lah macam-macam. Kalau Awendi kan yang menjalani, coba fokus Ya. dan konsisten menjalani kegagalan yang Awendi rasain. Iya betul. Jadi bukannya ditinggalin tapi Awendi terjang nih. Iya. Nah soalnya gini Matt, sorry Matt aku potong. Oh, Mungkin aku bukan kolot ya, tapi aku orang jadul apa gimana lah gitu ya. Aku salah satu orang yang sangat meminta doa restu dari orang tua ya, apalagi mama gitu. itu memang betul jadi adanya. Ketika ada sesuatu hal yang aku bingungin, tempat beradu pertamaku pasti ibuku gitu, mamaku. Mama tuh kalau ibu itu meridoi, merestui kita mau ngapain, kan perwakilannya Allah yang ada di dunia kan orang tua kita, terutama ibu kita gitu. Surga kita kan ada di telapak kaki ibu kita kan. Jadi apapun pokoknya minta doa restu sama ibu kita. Dan aku sangat menghormati banget lah. Kalau makanya kenapa aku bisa terus fokus, aku terus bisa stay di sini karena ketika ada apa-apa aku sharing ke mama, dan mama, "Dek, jalanin terus ini," gitu. Ya alhamdulillahnya ya Allah yang menunjukkan jalanku ya lewat ibuku gitu. Aku mau kerja, aku sharing ke mama juga, ternyata mama, "Dek, kalau kamu kerja begini, udahlah kamu jalanin usaha." Ya alhamdulillah, maksudnya jalan terus ya sampai sekarang, jalannya ketemu sendiri gitu. Tapi waktu Awendi mau kerja terus mama waktu itu lebih berat Ke usaha gitu. Waktu Ada kesel, iya bukan kesel sih, cuman pertentangan hati. pertentangan hati. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku syukurin, aku nurut apa kata-kata ibuku gitu. Iya. Ya memang itu perwakilannya Allah, perwakilannya Tuhan yang ada di dunia ini ya ibuku. Nah, Awendi kan ya itu konsisten dan fokus buat terus ngejalanin apa yang tadinya jadi gagal Ya. jadi lebih baik lah. Amin Maksudnya alhamdulillah. kehidupan Awendi misalnya. Nah, tapi buat teman-teman yang lagi ada di fase yang sama nih, maksudnya yang Iya. aduh anjir, gua gagal mulu gimana ya? Apa gua ini, apa gua lanjut apa? Nah, maksudnya buat yang lagi ada di fase yang sama kayak Awendi di tahun 2011 2012 nih. Iya. Ada pesan gak sih, khususnya misalnya yang benar-benar di area yang sama, yang entah itu kebetulan punya studio musik atau apapun lah, sebenarnya sih lebih ke orang dengan kondisi yang sama dengan Awendi yang waktu itu. Awendi pesannya apa? Yang pertama, aku ulang lagi, mintalah restu sama ibumu, sama orang tua kamu lah. Itu poin pertama gitu. Karena orang tua itu kan pasti kan lebih memakan asam garam ya. Udah tahu asam garam kehidupan lah gitu.
tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Tapi misalnya katakan orang tua kita, terserah kamu aja kok, kamu mau ngambil pilihan yang mana gitu. Nah, habis itu balik lagi ke kita kan. Balik lagi kita. Pesanku, jangan pikirin diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengikuti ego kita sendiri nih, misalnya kita pengen usaha tapi konyol gitu, ya kita pikirkanlah pendapat-pendapat dari orang-orang yang di samping kita. Ya kalau udah berkeluarga ya dengerin lah input-input dari istri kita gitu. Mau tetap usaha atau mau kerja kayak gitu, karena kita menjalani kehidupan kan pasti kan sama orang-orang terdekat kita. Jadi dukungan orang terdekat kita tuh sangat berharga banget buat kita. Kalau kita udah beda pendapat sama pasangan kita, itu aja dorongannya udah agak-agak kurang gitu loh. Itu yang kedua. Yang pertama, mintalah petunjuk ke ibu atau ke ayah, ke keluarga kita. Yang kedua ke partner kita. Nah, habis itu kalau sudah menentukan pilihan, fokuslah. Yakin Allah tuh nggak akan merem kok sama kita gitu. Pasti ada aja jalan. Pasti ada aja. Apalagi zaman sekarang ya, maksudnya lobang peluang usaha tuh sangat-sangat banyak gitu. Usaha beragam banget. Semua orang tuh udah sangat dimudahkan untuk usaha sekarang. Gitu. Jadi apapun pilihannya nggak ada kata terlambat. Terus jalanin aja hidup, fokus, konsisten. Dan aku gini Matt, aku bisa masuk Bagindas nih. Kalau aku nih, aku main bass, aku nggak istimewa banget kok. Aku cuma sekedar bisa doang main bass. Wendy kayak robot. Kalau maksudnya udah, maksudnya semua orang yang pernah main Wendy mengakui kalau mungkin Wendy nggak yang tangannya paling cepet atau nge-slapnya paling gimana, tapi Wendy adalah orang yang paling sesuai jalur ketika main, iya kan? Iya benar. Jadi nggak cukup pintar atau nggak cukup jago untuk kita bisa berhasil di suatu usaha atau di suatu tempat gitu. Ada banyak faktor lain kok gitu. Ya termasuk kalau kita kurang jago main band nih, ya udah latihannya kita tambahin lebih banyak daripada orang-orang lain. Kalau orang lain ibaratnya fingering cuma 15 menit, ya kita 1 jam lah gitu main bass gitu. Orang pinter bisa kalah sama orang rajin kan. Ya ada juga orang hoki gitu kan. Jadi kamu juga cerita ke aku kan dulu, aku pinter mah kagak kuliah, tapi kenapa aku lulus ya, aku hoki aja begitu. Ada aja orang hoki gitu. Jadi jalan buat menuju kesuksesan tuh banyak, nggak cuman pinter, nggak cuman jago, tapi ada faktor rajin, ada faktor hoki dan faktor-faktor lain ya gitu. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu tapi kok kayak nggak spesial amat. Iya benar. Mungkin lebih dikulik lebih dalam aja kali apa yang dijalanin. Benar. Entah mungkin sistemnya dibenerin, betul. Entah promosinya digiatin. Entah apapun, karena mestinya tetap akan ada jalannya. Akan ada jalannya kok. Itu yang aku yakinin gitu loh. Mekanisme alam tuh namanya gitu. Universe. Ya kayak gitu. Jadi ya semuanya ini bersinergi kok. Rezeki yang lari ke kita bisa kita kasih buat orang-orang terdekat kita, buat bapak ibu kita buat gitu. Buat orang-orang yang membutuhkan gitu ya, berinfak bersodako ya gitulah. Gitu loh. Ya, yang penting pokoknya selama kita fokus dan konsisten mestinya bisa jadi sesuatu. Bener banget. Pada akhirnya. Betul banget. Jangan takut sama kegagalan. Apalagi kalau kita berusaha, kegagalan tuh hal yang sangat biasa banget. Berarti daripada ditakutin mending dirangkul aja kegagalan. Iya, dihadapin aja kalau aku sih. Karena dibalik kegagalan itu insya Allah ada kesuksesan yang menanti kita. Barusan aja ngecek di chat GPT minta konten kegagalan, persis ini nih yang diobrolin. Iya gitulah ya, itulah yang aku yakinin gitu. Di balik kegagalan pasti ada suatu kesuksesan. Mantap banget. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan nih obrolan ini cukup bermanfaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Buat dikasih subscribe. Iya. Kalau yang masih kurang setuju,
mungkin bisa chat di komen. Bisa chat di komen. Jadi buat aku juga buat belajar juga kan nanti Iya, lihat. atau misalnya ternyata ada tetangganya nih yang mirip-mirip sama obrolan ini, bisa di-share. Bisa di-share. Jadi episode berikutnya kan. Iya, oke lah kalau begitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.